Halo teman-teman, jadi ini adalah episode pertama dari Descartes Project yang akan kita kerjakan. Jadi Kayaknya dia bakal dikritik dah. kenapa? Bang, bukan Descartes bang, tapi Descartes bang gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti yang tukang kritiknya tahu. Kita nggak apa-apa kalau dikritik sama orang yang lebih tahu gitu. Asik. Suatu kehormatan bagi kami karena ditonton oleh orang yang bisa mengoreksi. Betul, tapi memang ini akan menyasar kepada orang-orang yang awam seperti kita juga sih sebenarnya, biar terjadi diskusi di tanah apa ini? Slogan kita ini, tanah Dahani Dahanai yang berbahagia ini. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau hidup kita itu gini-gini aja gitu? Even kita sudah melakukan banyak hal, berbagai macam, mulai dari kita kecil, kita bersekolah, kemudian kita mungkin ada beberapa teman yang berkesempatan untuk berkuliah, dan kemudian kita lanjut untuk meniti karir, misalnya ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang membangun bisnis, dan lain-lain. Tapi kita tetap merasa kosong karena kita minim dalam pengetahuan tentang tujuan hidup kita itu untuk apa sebenarnya gitu. Kita jadi penasaran gitu ya, bagaimana sih cara menjawab tentang tujuan hidup kita untuk apa, kemudian mau dibawa kemana, apa sih yang ditawarkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Sebenarnya di video kali ini kita ingin membahas secara lebih spesifik tentang eksistensialisme. Bersama saya Alans. Jadi di pembahasan eksistensialisme ini saya nggak sendiri, saya ditemani salah seorang teman untuk kita berdiskusi tentang masalah ini. Halo Bro Adli, gimana kabarnya? Halo Bro Alan, alhamdulillah sehat. Dan Anda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kita juga sehat. Jadi dengan semua itu kita bisa ada di tempat ini untuk mengobrolkan tentang pembahasan eksistensialisme. Oke, dari permasalahan yang diangkat tadi tentang tujuan hidup, kemudian hidup untuk apa. Jadi sebenarnya menurut Bro Adli eksistensialisme itu apa sih? Eksistensialisme ya, itu tuh kan salah satu aliran filsafat yang mengatakan bahwa eksistensi manusia itu mendahului esensi. Dalam arti manusia itu ada duluan, lalu makna hidupnya tuh ada belakangan, dan itu pun diciptakan oleh dirinya sendiri gitu. Jadi teringat perkataan dari salah satu tokoh filsafat ya, Jean-Paul Sartre, yang bilang eksistensi itu mendahului esensi. Itu sebenarnya maksudnya apakah secara harfiah memang kita tuh lahir dulu tanpa membawa tujuan sebelumnya, atau memang bagaimana tuh menyikapi pernyataan Sartre tersebut tuh? Kalau Sartre sendiri, dia berkata bahwa manusia itu memang terlahirnya itu kosong ya. Kosong dalam artian itu tidak ada makna bawaan, tidak ada tujuan hidup bawaan gitu. Jadi kurang lebih manusia terlahir, terlempar dalam tanda kutip ke bumi, dan nyari tahu sendiri dia ngapain gitu. Jadi orang-orang yang bingung itu tentang tujuan hidupnya dalam arti khusus perlu mencari, kalau dari kacamata Sartre, perlu mencari makna hidupnya sendiri gitu sih. Berarti secara nggak langsung eksistensialisme ini bisa kita katakan sebuah kebebasan gitu. Kita ingin bebas, apakah memang pengertiannya sesederhana itu gitu? Atau dari balik kebebasan-kebebasan itu nanti akan mengikuti sebuah, mungkin ada bahayanya kah di belakangnya, atau bagaimana? Kalau Sartre tuh bilang manusia itu dikutuk dengan kebebasan. Ini perkataan Sartre ya. Oke. Dikutuk dengan kebebasan, tapi juga dimintai tanggung jawab atas kebebasan itu. Jadi kebebasan itu memang satu hal yang melekat di diri kita. Kebebasan dalam mengambil jalan hidup, makna hidup, karena memang kita kan nggak dikasih sejak awal gitu. Kalau menurut para eksistensialis ini, Saya ya sebagai orang yang pernah membaca Nietzsche, gitu Oke. kan, Friedrich Nietzsche. Jadi judulnya apa tuh? salah satu buku yang saya baca itu Beyond Good and Evil. Jadi di situ tuh dijelaskan bahwa memang manusia itu dituntut untuk menciptakan maknanya sendiri gitu. Dari pandangan Nietzsche itu sendiri, orang yang
ngikut-ngikut aja itu bukan seutuhnya manusia, itu masih belum gitu. Oke. Nah mungkin itu terdengar sedikit lebih radikal ya, cuma dari pandangan itu apa memang bisa diterapkan tuh di kehidupan kita sekarang? Apakah si Nietzsche ini masih relevan kah? Atau dia itu hanya relevan untuk dirinya sendiri gitu? Ada hal menarik sebenarnya di sini. Nietzsche mengatakan bahwa kebanyakan manusia, kurang lebih gini ya, kebanyakan manusia itu tuh cuman ngikut aja kali gitu ya, kurang lebih gitu ya. Dan saya pun berpandangan bahwa kalau kita pribadi tidak menciptakan atau menentukan makna untuk hidup kita, ya orang lain yang bakal tentuin untuk kita tanpa kita sadari. Tanpa disadari, Seringkali tanpa disadari. Jadi kita jalan-jalan aja hidup, ketika ditanya, kamu kenapa milih tujuan ini, kenapa milih makna ini, ya karena orang-orang milih itu gitu. Biasanya seperti itu, karena memang manusia kan komunal ya. Terus langsung tiba-tiba muncul di pertanyaan saya nih ya, jadi apakah untuk mengikuti kebanyakan orang itu adalah suatu tindakan yang sebenarnya salah gitu kah? Atau bagaimana? Apa memang ya udah orang kan banyak saling mengikuti tuh, apalagi kita kan katanya makhluk sosial gitu. Kalau kita tarik lagi secara antropologi, manusia kan memang tadi makhluk sosial. Yes. Manusia juga makhluk komunal yang sejak dulu kita tuh hidupnya berkelompok gitu. Jadi hidup berkelompok itu lebih aman buat kita. Jadi mengikuti orang lain, kalau dulu tuh dalam manusia nomaden, suatu kelompok pindah ke suatu tempat, nanti ya mereka berkelompok gitu, nggak yang terpisah-pisah. Jadi saling ngikutin. Mungkin ada di antara mereka satu orang yang dominan, yang kemudian itu yang nentuin kemana mereka pindah. Tapi kebanyakannya bakal ngikutin orang kebanyakan gitu. Jadi itu dalam skala lebih kecil, skala kelompok orang-orang nomaden gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke sekarang tuh sebenarnya cuma skalanya aja yang diperluas gitu. Mungkin dalam bentuk suatu negara misalnya. Benar. Iya nggak sih? Kayak ya udah memang ada satu otoritas tertentu yang ngatur bagaimana kehidupan kita. Benar. Jadi sebenarnya kita ini bebas, nggak bebas-bebas banget juga gitu ya. Bisa dikatakan kayak gitu. Bahkan orang-orang yang merasa bebas pun secara tidak sadar pun mereka bisa jadi terpengaruh dengan hal-hal eksternal gitu tanpa mereka sadari ya. Mungkin Nietzsche bilang kalau kita harus memilih makna kita sendiri tanpa dia sadar bahwa dalam alam bawah sadarnya Schopenhauer mempengaruhinya gitu. Oke, even Nietzsche pun dipengaruhi oleh orang lain juga gitu ya. Pasti. Oke, jadi dari semua penjelasan kita ke belakang itu tadi, kebebasan yang didamba-dambakan para filsuf atau orang yang bereksistensialis itu tadi, apakah dia itu mutlak? Kebebasan mutlak itu kayaknya sesuatu yang tidak bisa disematkan ke manusia yang terbatas. Manusia kan terbatas dengan fisiologisnya, biologisnya. Kita cuma punya 2 tangan dan kita nggak bisa bebas dengan 2 tangan itu gitu. Lalu kita juga punya batasan-batasan moral gitu. Batasan moral. Batasan moral yang kalau kita kulik lebih jauh, kita pun mungkin bertanya-tanya dari mana sih moral ini datang sebenarnya gitu. Tapi faktanya moral ini di setiap tempat itu kadang memang berbeda-beda gitu ya. Mungkin di negara bagian barat nanti pasti berbeda moralnya dengan moral yang ada di tempat kita gitu. Benar, setuju. Jadi menyikapinya seperti apa tuh dalam kebebasan? Jadi nanti bebasnya itu berpatokan sama apa ini? Moral di setiap negara atau tempat bisa berbeda-beda dan ya kita menemukan itu. Tapi kalau Immanuel Kant mengatakan bahwa kita itu punya moral universal. Kalau dia memformulasikannya itu, moral universal itu adalah hal yang kita harapkan semua orang melakukannya atau meninggalkannya. Seperti mungkin budaya kita dan mungkin Amerika, Eropa kan beda-beda ya. Tapi kita semua sepakat bahwa membunuh itu tidak bagus gitu. Oke. Dan itu yang disebut moral universal. Jadi kita bebas melakukan apapun dalam tanda kutip ya. Tidak dengan melanggar moral universal. Oh, berarti poinnya adalah Poinnya adalah eksistensialisme itu batasannya ada di moral universalnya
si Immanuel Kant itu tadi? Bagi orang-orang yang memandang bahwa moral universal itu bisa dijadikan batasan. Dari tadi kita mungkin berbicara yang lebih ke arah teoritis gitu ya. Oke. Sekarang kita mungkin masuk kepada realitas yang terjadi di zaman sekarang, itu dimana maraknya beredar konten-konten di media sosial misalnya, kemudian ada tercipta itu standar-standar anak muda ambil dari berbagai macam platform. Contoh aja kita langsung bilang mungkin standar TikTok gitu ya. Nah itu dari situ sebenarnya kalau saya pribadi ini melihat bahwa ada semacam krisis identitas di anak-anak muda sekarang. Enggak terkecuali mungkin kita sendiri pun terpapar gitu sama hal-hal semacam ini. Dan itu bagaimana menyikapinya supaya kita bisa bereksistensialisme secara benar di zaman sekarang. Standar media sosial ya, standar TikTok. Saya memandang bahwa setiap kita adalah hasil atau produk dari lingkungannya. Lingkungan itu tidak terbatas pada tempat, tapi apa-apa yang masuk ke dalam otak kita, ya, masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita. Ketika orang dulu tidak ada media sosial, ya lingkungan sekitarnya yang bakal mempengaruhi dia. Sedangkan kita sekarang kan ada media sosial dan lain-lain, ya apa yang masuk ke dalam otak kita, pikiran kita, hati kita, itu yang mempengaruhi kita. Jadi orang adalah produk apa yang dia konsumsi. Ketika seseorang mengkonsumsi terlalu banyak konten-konten media sosial, ya tanpa dia sadari pasti dia akan terpapar dan terpengaruh dengan konten media sosial itu. Salah satunya standar TikTok tadi. Kenapa ada standar TikTok dan kenapa ada orang-orang yang menganut standar TikTok? Karena mereka kebanyakan main TikTok. Coba mereka bacanya buku-buku yang memang berisi, isinya berpikir dan lain-lain, ya itu juga yang bakal masuk otak mereka dan menjadi standar hidup mereka dan begitu. Berarti semacam kita harus punya standar dan sumber yang jelas untuk sesuatu yang kita konsumsi gitu ya. Benar sekali. Nggak terkecuali misalnya sesuatu yang kita tonton, bolehlah kita nonton TikTok misalnya, tapi kita harus benar-benar yakin ini yang disampaikan ini sumbernya apa gitu. Apa itu akan jadi ribet atau gimana sih? Atau memang harus ribet gitu untuk menciptakan sesuatu yang mungkin bagus dan berkualitas misalnya. Oke, jadi gini, ketika kita menyampaikan sesuatu misalnya, ada si A menyampaikan sesuatu nih, mungkin si B bakalan bilang, lah kamu bilang ini sumbernya apa gitu. Nah dari sini nih mungkin ada pihak lain yang mengambil sumber itu ribet nih gitu loh, apa sih kok nanya-nanya sumbernya, udahlah percaya aja gitu. Masalah sumber ya, apalagi terusus konten-konten media sosial baik TikTok, mungkin Instagram, Facebook dan lain-lain. Jika kita memang ingin pandangan hidup kita atau nilai yang kita pegang itu kokoh, ya kita harus mencari sumber yang memang kredibel atau at least argumen yang bisa kita terima dengan akal kita, bukan dengan membaca tulisan lalu merasa relate. Kalau dalam psikologi disebutnya Barnum effect gitu, berasa relate dengan diri kita lalu kita langsung nangkep dan jadikan itu patokan hidup. Itu terlalu bodoh sih. Dan mungkin kita semua terjatuh di dalam lubang kebodohan ini tanpa kita sadari gitu. Tapi ada yang terjatuhnya agak dalam, ada yang terjatuhnya masih dangkal gitu. Tapi Barnum effect itu nyata gitu. Barnum effect. Jadi ada eksperimen yang unik dan sekaligus membuka mata kita gitu. Ada beberapa orang dikumpulin. Ini teman-teman bisa cari juga. Ada beberapa orang dikumpulin, kemudian dikasih kertas yang bertuliskan sesuatu gitu di dalam kertas itu. Dikasih ke setiap orang ini, tapi nggak boleh dibaca dulu. Nggak boleh dibaca dulu. Lalu setiap orang ini diwawancarai atau ditanyai tentang kepribadian dia. Oke. Ketika semua orang sudah ditanyain tentang kepribadian dia, tentang apapun tentang dia gitu, lalu disuruh buka kertas itu yang tadi sudah dituliskan kata-kata di situ, dan setiap orang merasa relate dengan apa yang tertulis di kertas itu, walaupun kepribadian mereka ini beda-beda gitu.
kepribadiannya beda-beda, kondisi hidupnya beda-beda. Ketika membuka kertas itu, kok mereka merasa relate gitu. Setelah ditelisik ternyata isi kertas yang dibagikan ke semua orang ini isinya sama. Tapi yang uniknya kok merasa relate, semua orang ini kok merasa relate. Ternyata yang ada di dalam kertas itu adalah sesuatu yang sifatnya tuh umum dan universal. Oke. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita baca yang kita rasa relate sama kita itu tuh adalah hal-hal yang umum aja sebenarnya. Bentar. Jadi Barnum Effect ini mengarah ke hal yang negatif kah sebenarnya? Barnum Effect-nya sendiri itu sebenarnya bukan positif atau negatif ya, tapi itu tuh kayak fakta tentang manusia. Bahwa manusia tuh seringkali merasa relate dengan hal yang sebenarnya umum. Yang berbahaya sebenarnya itu tuh menguatkan asumsi negatif yang dia punya atau asumsi kosong dan tidak benar yang dia punya. Ada suatu isu di media sosial yang dia itu mungkin jelek gitu ya. Nah itu kecenderungan orang untuk mengiyakan atau menyebarkannya juga itu karena Barnum Effect itu tadi jadi lebih besar juga gitu. Jadi saya pernah dapat satu kasus gitu agak lucu sebenarnya yang mungkin teman-teman pernah dengar juga gitu ya di TikTok gitu. Jadi ada seorang laki-laki dia tuh curhat, seorang suami lah gitu, dia curhat kalau dia baru saja mentalak istrinya. Sebabnya apa gitu kan? Sebabnya karena istrinya itu bilang dia itu mau kondo gitu. Alasannya apa kok dibilang mau kondo? Karena si istri ngerasa dia itu enggak tercukupi secara finansial karena cuma dikasih berapa ya, mungkin 15 juta gitu atau berapa gitu kan. Sedangkan si istri ini baru aja lihat sebuah konten di TikTok kalau orang tinggal di kota ini misalnya, di tempat dia ini, itu untuk bisa merdeka secara finansial, lagi-lagi kebebasan gitu kan, secara finansial itu minimal 20 juta gitu. Jadi itu kayak sebuah sesuatu yang bikin kita terheran-heran sebenarnya. Kayak ini si suami ini udah ngasih sekian banyak nih sebenarnya, dan dia juga katanya sudah mengkuliahkan adik-adiknya dan membayar kebutuhan-kebutuhan orang tuanya gitu. Nah, cuma gara-gara satu standar TikTok yang sebenarnya naiknya itu cuma dikit aja gitu, cuma dia jadikan standar, jadi dia pukul rata di situ, sehingga apa yang dilakukan si suami ini tadi nggak sesuai sama apa yang dia inginkan gitu. Mungkin salah satu contoh itu ya dari efek negatifnya krisis identitas di media sosial mungkin. Apalagi konten-konten kayak gitu yang komen banyak yang memvalidasi kan. Jadi ibaratnya manusia yang makhluk komunal melemparkan sebuah premis yang itu bisa jadi salah kayak tadi kan. Bukan salah juga sih, itu sebenarnya terlalu subjektif gitu ya. Oke. Ada yang bilang kalau standar nafkah itu 20 juta gitu. Ada yang bilang standar nafkah itu sekian, padahal itu kan subjektif banget ya. Lalu dibenarkan sama yang lain, lalu yang lain merasa bahwa subjektivitas orang lain itu adalah standar yang harus dia ambil. Padahal dia seharusnya punya standarnya sendiri gitu. Berarti di situ mungkin bisa masuknya eksistensialisme ya? Bisa. Ya kan? Dia memang dia punya nilai-nilai sendiri dalam dirinya. Dia nggak mau ngikutin secara mutlak juga sih. Dia ketika mendapatkan standarnya orang lain, dia itu paling enggak dia berpikir dulu nih, ini masuk akal nggak sih, ini relevan nggak sih untuk kita ambil sebagai standar kita juga gitu. Benar. Mungkin kita bisa ambil titik temu ya dari eksistensialisme dengan kehidupan yang ada di realitas zaman sekarang gitu ya. Nah, untuk ngobrolin tentang media sosial, ini pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya FOMO. Jadi sebenarnya FOMO ini seperti apa dan dampaknya akan seperti apa gitu. Mungkin Bro Adli bisa kasih penjelasan dikit. Sejauh yang saya tahu ya, FOMO, fear of missing out. Jadi manusia itu memang punya kecenderungan untuk memiliki bias-bias. Daniel Kahneman itu, dia pemenang Nobel Ekonomi, dia nulis buku Thinking Fast and Slow. Dia bahas masalah bias-bias manusia.
yang itu memang secara alami manusia miliki. Mungkin kalau kita tarik secara menurut sejarah antropologi gitu ya, memang itu ada untuk menjaga manusia secara alaminya gitu. Kayak fear of missing out itu kan takut ketinggalan bahasanya gitu ya. Oh, takut didahului orang lain juga gitu ya. Ya, bisa jadi. Oke. Fear of missing out karena manusia-manusia zaman dulu kan hidupnya komunal ya. Ketika dia tersendiri itu kan berbahaya untuk dia. Jadi memang secara bawaan, secara fisiologis kita punya alarm kalau kita sendiri kita berbahaya, kita harus mengikuti orang lain. Dan itu memang terbawa sampai sekarang. Kita melihat mungkin sebuah opportunity dan kita merasa perlu untuk dapat juga, lalu kita takut ketinggalan karena orang lain kesana juga, dan itu bawaan manusia sih, bukan benar atau salah, tapi kita harus bisa memanage fitur bawaan kita agar bisa berdampak positif pada kehidupan. Karena memang fear of missing out itu kadang-kadang juga positif dampaknya gitu, tapi kadang-kadang negatif juga sebenarnya. Apa itu yang positif, apa itu negatif, apa ya? FOMO yang positif mungkin contohnya ada sekarang sedang tren pelari culture. Oke. Ya, FOMO olahraga gitu kan. Jadi oke lah awal-awal kayak mungkin untuk show off outfit misalnya, tapi kan secara nggak langsung itu membuat tubuhnya bergerak. Jadi dia dapat manfaat di tubuhnya. Benar. Ya, gitulah. Walaupun nggak diniatkan untuk olahraga dulu gitu, tapi pasti nanti mungkin lama-kelamaan nih orang jadi olahraga terus tanpa memikirkan tren misalnya, jadi kebiasaan aja gitu. Nah tapi ya tiba-tiba ada yang sedikit menggelitik nih di kepala saya tuh tentang eksistensialisme ini. Apakah jangan-jangan ini cuma dijadikan orang-orang sebagai pelarian aja gitu, karena dia nggak mampu berhadapan secara langsung dengan realitas sosial yang ada di kondisinya pada saat itu gitu. Dia nggak mampu mengimbangi kesuksesan orang misalnya, jadi dia kayak ngambil pemikiran-pemikiran eksistensialisme. Jadi ya udah aku menciptakan maknaku sendiri aja lah ya, padahal itu sebenarnya karena dia Tidak kompeten. iya nggak kompeten aja gitu. Itu gimana tuh kira-kira pendapat Bro Adli? Apakah eksistensialisme itu produk dari orang-orang yang merasa hidupnya kurang atau merasa tidak kompeten karena tidak mencapai apa yang orang lain capai? Itu bisa jadi benar. Poinnya itu kan tadi kan dia merasa ini tidak kompeten, lalu dia merasa perlu mencari makna baru. Lalu ada orang lain yang juga merasa dia sudah mencapai itu dan ternyata yang dia dapatkan tidak sesuai ekspektasi gitu. Ekspektasi dia ketika dia mencapai itu dia mendapatkan something gitu, ternyata dia nggak mendapatkannya, lalu dia merasa dia perlu mengubah makna hidupnya, which is eksistensialis tadi. Jadi pembahasan eksistensialisme ini sebenarnya kita bukan untuk menjelaskan sesuatu yang benar dan harus diikuti gitu. Ini jatuhnya lebih kepada kita ingin mengulik aja gimana cara pandang salah satu, bisa dibilang ideologi ya, bukan ya? Apa ya? Aliran filsafat yang membahas tentang keberadaan manusia gitu, dengan berbagai macam makna yang dia punya dan dia inginkan. Jadi diharapkan buat yang nonton ini untuk bisa tetap menyaring sendiri itu apa yang kita bawakan gitu ya. Jangan langsung FOMO dan iya aja gitu. Karena itu salah satu poin yang pengen kita sampaikan di sini tadi, untuk tidak hanya ikut-ikutan orang lain aja, tetapi punya kesadaran sendiri untuk memilih, punya kesadaran sendiri untuk menentukan jalan gitu kan. Even itu dari perkataan-perkataan orang terdekat kita misalnya. Saya kasih contoh radikal mungkin dari orang tua gitu ya. Nah, Orang tua. tanpa terkecuali orang tua gitu, kita harus tetap menyaring gitu kan, karena ya kita tahu lah orang tua kan juga tetap manusia gitu. Mungkin pandangan-pandangan dan apa yang dia punya dari pendapat itu nggak sepenuhnya benar juga. Jadi kita sebagai manusia yang ingin menjadi manusia seutuhnya gitu ya, kita harus bisa menyaring mana nih yang kira-kiranya relevan untuk kita jalani,
gitu. Tapi nanti tetap untuk cara-caranya mungkin kita bahas di lain kesempatannya. Mungkin cara-cara membantah orang tua. Enggak, bercanda. Enggak. Jadi kita berdua tidak menganjurkan atau bukan anjuran untuk membantu orang tua, tapi di kehidupan yang sekali ini masa iya sih kita cuman ikut-ikutan selamanya gitu. Betul. Jadi lebih kepada kita bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan aja gitu. Ya, Kita bebas dong, kita berhak dong gitu untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap sesuatu hal, apalagi kan ini berkenaan langsung dengan diri kita sendiri. Oke, kali ini mungkin saya punya sedikit penasaran. Bro Alan, kira-kira pandangan eksistensialisme ini apakah bisa kita terapkan secara total dalam kehidupan kita? Apakah dia benar-benar relevan gitu untuk diterapkan dalam kehidupan kita? Untuk diterapkan secara total gitu ya, sepertinya secara realistis itu nggak bisa sih bro, karena kita berada di kehidupan sosial gitu ya, yang semuanya fluktuatif dan bergerak turun naik itu begitu cepat gitu. Ketika kita mempertahankan suatu ideologi atau pemahaman atau sebuah filsafat, yaitu eksistensialisme atau yang lainnya gitu, kita cuma berpatokan ke satu itu aja, sepertinya kita akan, baik itu perlahan-lahan atau cepat, akan dilahap sama realitas yang ada di sekitar kita gitu. Kalau orang mau cerdas ya, menurut saya ya, susah untuk jadi idealisme itu susah. Jadi memang harus bisa beradaptasi. Cuma tetap kita mempertahankan, mungkin ada poin-poin dari eksistensialisme, kayak misalnya saya nggak ingin untuk diatur 100% sama orang itu, kecuali memang ada something di situ yang mungkin bermanfaat bagi kita juga gitu kan. Gitu. Sehingga ya kita punya semacam kontrol aja sih ketika kita menganggap kita bereksistensialisme. Tapi di sisi lain kita siap gitu untuk bertanggung jawab atas pilihan tersebut ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang real terjadi di masyarakat misalnya. Enggak cuma kita terpaku sama teoritis dari buku-buku Sartre misalnya atau apapun itu yang kita baca gitu. Karena ya gimana ya, sesuatu yang jadi teori itu memang gampang aja sih ketika kita cuma baca gitu, tapi setelah kita terjun ke lapangan langsung kita ngelihat orang sekitar, kita dihadapkan sama masalah-masalah sendiri juga gitu. Kayak contohnya gini deh, orang belajar silat gitu ya. Oke. Orang belajar silat itu jurus 1 sampai 10 misalnya. Tapi ketika naik ke ring dan berantem, kayaknya jurus-jurusnya hilang deh gitu. Jadi sepertinya itu gambaran dari idealisme. Jadi ketika kita menganggap ada suatu idealisme yang oke nih, apa ya bahasanya, jangan terlalu berlebihan gak sih, harus bisa beradaptasi dan tidak kaku. Yang pengen dibawakan sama filsuf-filsuf eksistensialis ini, yang pengen ditekankan ya, bukan pada harus menciptakan makna sendirinya gitu, tapi ini kesadaran total saat memilih sesuatu gitu. Kalau memang nilai yang orang ciptakan itu benar-benar relevan dengan kita dan kita ingin mengambilnya, maka ambillah dengan kesadaran gitu. Atau memang kalau ketika kita tidak menemukan makna yang cocok untuk kita dan kita terpaksa menciptakan makna sendiri yang kita asumsikan itu akan menjawab kebingungan atau keresahan kita, ya kita menciptakan dan memilihnya itu dengan kesadaran gitu. Kesadaran kita akan setiap langkah yang kita ambil gitu. Oke, saya nangkep tuh poinnya ya. Berarti kayak contohnya ketika ada seseorang, mungkin karyawan gitu ya di suatu perusahaan gitu, kan dia kan pasti terikat sama aturan-aturan atasannya gitu. Nah, dalam konteks eksistensialisme secara radikal mungkin, nah itu orang ini terbelenggu nih, dia ini nggak bebas gitu. Tapi kalau seperti penjelasan yang Bro Adli bilang tadi, kayaknya si karyawan ini dia sadar gitu, dia justru yang mengiyakan dirinya untuk ngikut aturan orang lain. Nah, jadi dia punya kesadaran. Mungkin perbedaannya di kesadaran ya. Ada memang orang yang nggak sadar kalau dia diperintah aja, tapi ada orang yang
ya udah aku nggak apa-apa diperintahin, mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Benar. Tapi jangan teman-teman jangan salah paham ya, kita tadi ngambil contoh karyawan nanti dikira ngata-ngatain karyawan lagi, enggak. Jadi apapun itu bagus, itu tergantung kondisi aja ya. Ada memang orang yang memang dia hidupnya lebih baik untuk mengikuti birokrasi misalnya, ada memang mungkin orang yang nggak bisa berada di sana jadi dia memilih jalan hidup lain. Jadi itu sebenarnya pilihan sih masing-masing. Oke, sekali lagi ini kita bukan membahas tentang sesuatu yang harus diiyakan, cuma kita mengulik lebih kepada mengulik ilmu pengetahuan ya, salah satu ilmu pengetahuan, cabang ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi untuk mengiyakan itu terserah kepada kesadaran teman-teman sendiri. Jangan takut untuk berbeda. Jangan merasa kerdil ketika hanya mengikuti. Karena yang terpenting itu adalah kesadaran atas segala yang kita ambil. Kalau jika kita memang merasa perlu untuk menciptakan makna kita sendiri atau tujuan hidup kita sendiri, ya silahkan. Kalau kita merasa kita tidak perlu menciptakan tapi perlu mengikuti karena itu cocok dengan kita, ya udah silahkan ikuti gitu. Tidak ada yang mutlak benar dan mutlak salah, karena itu balik ke preferensi kita masing-masing dan konsekuensinya pun kita masing-masing yang nanggung kan. Jadi tetap jaga kesadaran untuk setiap yang kita pilih, untuk setiap jalan yang kita ambil, agar kita gak tiba-tiba bingung ketika kita sampai pada suatu tempat gitu. Bayangkan ketika orang itu jalan tanpa kesadaran, lalu dia bingung kok sudah sampai tempat sini gitu ya. Kenapa kayak gitu ya? Karena dia sejak awal berjalan tanpa kesadaran gitu. Tapi ketika dia berjalan dengan kesadaran, dia akan dengan sadar bahwa jalan ini akan menuju tempat ini gitu. Jadi kesadaran yang paling penting agar tidak jadi orang bingung nantinya. Satu pertanyaan terakhir. Lebih penting mana, kecepatan atau arah? Ya lebih penting arah sih. Karena ngapain cepat kalau salah arah kan? Bener juga ya. Cepat, tapi nggak nyampe tujuan. Bener. Dibandingkan kita slow aja gitu. Tapi tujuannya jelas, dan kita nanti ya cepat atau lambat bakal sampai. Benar. Gitu ya. Oke, itu aja. Thank you semuanya. Thank you untuk Bro Adli juga. Thank Nanti you, Bro kita Alan. akan kembali dengan pembahasan lain, mungkin dengan pembahasan filsafat yang lain gitu ya, atau apapun itulah. Jadi tunggu aja. Terima kasih untuk yang sudah bersedia menyaksikan percakapan kita kali ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Benar. See you next video.